Mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilipat gandakan kepada kita, yang diberikan terus-menerus. Banyak yang mungkin kita tidak bisa hitung-hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, terutama iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan yang pada hari ini kita akhirnya bisa mengikuti acara online ini. Baik, kita juga haturkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Kiai untuk memberikan tausiah inspirasi kitab suci pada malam hari ini, yaitu pada kelanjutan dari surat Yasin. Kalau tidak salah ayat yang ke-12 seingat saya. Tafadhol mungkin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk mengambil keberkahan dari kitab suci Al-Quran dalam rangka membuka kajian kita Al-Quran, inspirasi kitab suci. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan sore ini kita dapat melanjutkan kajian kita inspirasi kitab suci, yaitu upaya kita untuk lebih mendalami isi Al-Qur'anul Karim, wabil khusus ayat-ayat yang kita baca dalam kesempatan ini. Dan tentunya kajian kita akan kembali membahas surat Yasin. Ya, sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-12. Ayat ke-12 dari surat Yasin, yang mana surat ini kita kenal berisi kandungannya yaitu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana metodologi dan kisah-kisah dakwah yang sangat menarik di dalam surat ini. Kesempatan ini mari kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka kerjakan, dan juga bekas-bekas perbuatan mereka itu. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ayat 12 ini kita bahas secara khusus ya di sini. Di sini tentang kepastian hari baru. Ketika tiba ajalnya, setiap orang punya waktu tertentu hidupnya, maka dia pasti akan mati tanpa bisa dia hindari. Semua orang punya gilirannya. Ya, seperti antrian yang panjang
oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya dia akan mati, dan setelah dia mati nanti akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, inna nahnu nuhyil mauta. Maksudnya kelak di hari kiamat akan ada kebangkitan sesudah mati. Nuhyil mauta, menghidupkan kembali yang sudah mati. Ya. Menurut Ibnu Katsir, dalam makna potongan ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan hati orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang yang kafir yang hatinya telah mati. Jadi kalau orang itu kafir, dianggap hatinya bisa mati. Ya, kenapa? Karena kesesatannya, karena kekufurannya, karena penentangannya terhadap agama Allah. Nah, menurut Ibnu Katsir, ini ayat berarti demikian, menghidupkan hati orang yang mati, ya, menjadi hidup kembali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Ya. Ketika Allah memberikan kebijakan yang benar sesudah kematian hati, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya setelah menerangkan orang-orang yang hatinya keras, ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah olehmu bahwa Suaranya Pak tertutup Pak Kiai. Suara mic-nya belum dihidupkan. Pak Kiai suaranya tidak terdengar. Mic-nya masih mati. Pak Kiai masih mute. Alhamdulillah. ya, jadi kondisi Rasulullah dan para sahabat Nabi terutama, itu dari satu bangsa yang dianggap waktu itu sebagai bangsa yang mati. Karena mereka adalah bangsa yang tanpa peradaban. Disebut dengan orang-orang Bedui, tinggalnya di gurun, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Nah, kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan diberikan hidayah dan bimbingan oleh Allah melalui dakwahnya. Ya, melalui dakwah Islam yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan isyarat di sini dengan, ya, Allah menghidupkan bumi yang mati menjadi tumbuh subur. Seperti itulah keadaan para sahabat Nabi. Lalu mereka menjadi pemimpin dunia yang menyebarkan ajaran Islam yang merupakan karya dakwah Rasulullah SAW yang dicatat dalam sejarah peradaban manusia. Ya. Di dalam Quran bisa kita lihat bagaimana penjelasan lain yang terkait dengan hal ini. Surat Al-An'am ayat 122. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman masaluhu fiz zulumati laisa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati hatinya, jiwanya,
Kemudian dia kami hidupkan dengan bimbingan Allah, Al-Quran, kitab suci, dan Rasul Muhammad SAW. Ya. Dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Apakah mereka serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Surat Al-An'am ayat 122. Ya. Jadi ini penggambaran dari Allah tentang manusia yang sudah merupakan apa istilahnya, masyarakat yang terbelakang, tetapi dengan bimbingan Allah Al-Quran, dengan bimbingan Rasulullah SAW, ya, maka dia hidup hatinya dan dia memimpin manusia yang lain. Inna nahnu nuhyil mauta. Nah, kemudian kehidupan mereka itu dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang mereka perbuat Allah catat. Wa asarahum, peninggalan-peninggalan mereka juga ada. Ya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu pasti kami kumpulkan di dalam kitab yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berbicara tentang hari akhirat, tentang hari berbangkit, tapi juga berbicara tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang dihidupkan oleh Allah dengan karya-karya mereka yang kemudian dibaca oleh masyarakat manusia sesudahnya. Ya. Karena Al-Quran diperumpamakan oleh Allah sebagai ruh yang menghidupkan manusia yang tadinya mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran. Jadi Quran itu bagaikan ruh yang menghidupkan manusia sesudah matinya. Contohnya adalah para sahabat Nabi itu. Ya. Dengan perintah kami. Sebelumnya, wahai kamu Muhammad tidak mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang dia kehendaki, yang kami kehendaki. Di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di surat Asy-Syura ayat 52, ya. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita hubungan, ya, antara petunjuk Al-Qur'anul Karim yang merupakan hidayah Allah yang menjadi ruh untuk menghidupkan satu bangsa yang mati itu dengan Rasulullah SAW yang di awal-awal surat Yasin itu disebutkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Jadi ketemunya dengan ayat ini. Wa innaka la'ala siratal mustaqim. Engkau sungguh-sungguh, ya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau sungguh-sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jadi kalau kita lihat itu surat apa tadi, surat Asy-Syura ayat 42. Ya, surat Asy-Syura itu sebelum surat Az-Zukhruf. Ya, urutan yang ke-42, ayatnya ayat ke-52. Jadi ini menghubungkan pemahaman kita tentang ala siratil mustaqim di dalam surat Yasin tadi. Jadi, ya, memang Allah bercerita tentang manusia yang dibangkitkan, tapi ada yang dibangkitkan nanti di hari kiamat, juga ada yang dibangkitkan dengan wahyu Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Demikianlah keistimewaan atau mukjizat Al-Quran dengan pemahaman yang bercabang-cabang, yang mana pemahamannya membuat kita menjadi kagum karena menggambarkan tentang keadaan Rasulullah SAW. Sehubungan dengan makna firman Allah wa asarahu dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, ya, Ibnu Katsir menghimpun dua pendapat mengenainya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kami mencatat semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, ya. Baik nanti di akhirat diperlihatkan lagi kepada mereka ataupun di dunia diperlihatkan sebagai bentuk sejarah
Sejarah ini ada sejarah yang positif dan ada sejarah yang negatif. Ada sejarah yang mengagumkan, yang baik, jadi pelajaran dan teladan. Sejarahnya para rasul dan nabi, sejarahnya Nabi Ibrahim, ya, yang pernah kita bahas, juga sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ada sejarah yang buruk, ya, sejarahnya lawan para nabi itu, sejarahnya Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya. Mereka adalah musuh para nabi. Ya, jadi juga ada jejak-jejak mereka yang dijadikan suri teladan sesudah mereka tiada. Maka kami membalas amal perbuatan itu. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya buruk pula. Dan itu pun tergambar dalam sejarah tersebut bahwa yang baik pasti akan menang, ya, hasilnya baik, dan yang buruk pasti akan buruk pula. Nah, kita mengenal satu kaidah dari Rasulullah SAW, satu hadis yang saya bacakan. Udah belum? Artinya ya, di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih, barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah atau perbuatan baik, maka ia akan peroleh pahalanya dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada. Jadi perhatikan, ini kebaikan menghasilkan kebaikan. Jadi kebaikannya itu kalau diajarkan kepada orang, dikerjakan oleh orang lain, ya, maka dia dapat juga pahala, ya, tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi pahala itu seperti royalti begitu, ya, yang berbuat kebaikan mendapatkan kebaikan dari orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa mengerjakan suatu perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa menguras dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Makanya jangan mau menjadi contoh yang buruk, ya, apalagi menyiarkan keburukan, karena itu menjadi omongan orang dan orang menganggap wah, berbuat buruk, berbuat jelek itu hal yang biasa dan tidak mengapa. Dan inilah berbahayanya, ya. Karena itu jangan sekali-kali mau jadi contoh yang buruk, ya. Kalau mau main film, kira-kira jadilah tokoh utama yang selalu menang, yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadi penjahatnya gitu, kira-kira begitu. Karena jadi penjahatnya menimbulkan rasa ketidaksukaan pada orang lain dan kita juga akan berdosa, ya. Jadi jadilah jagoan, jangan jadi apa istilahnya, lawan main yang menakutkan gitu, ya. Jadi kalau mau main film seperti itu. Rasulullah SAW berkata, ya, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Kalau seorang anak Adam itu meninggal, ya, dia akan berhenti amalnya, terputus amalnya, kecuali 3 hal, ya, dari yang tidak putus. Yang pertama adalah al-ilmu dan tafa'u bihi, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia amalkan, ya, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Wa waladun salihun yad'u lahu. Dan anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Anak soleh ini adalah hasil didikan dia. Mungkin dia mengajar kepada murid-murid di sekolah, ya, muridnya menjadi orang yang cerdas, yang pandai, menjadi orang yang baik, ya. Kebaikan muridnya itu karena itu hasil dari didikan gurunya, pahalanya juga mengalir kepada gurunya, ya. Jadi anak soleh mendoakan, kemudian termasuk di dalamnya orang-orang yang diajarkan kepada, belajar kepadanya. Wasadaqatun jariyah. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu apalagi kalau dia dipakai berulang kali, ya, maka setiap kali dipakai itu akan mendapatkan pahala lagi dari sisi Allah. Jadi 3 yang tetap kekal, ya, ilmu yang diajarkan, anak yang mendoakan, dan sedekah yang terus mengalir, ya, pahalanya. Manusia akan berhenti kecuali 3 hal itu.
Sa'id bin Jubair berpendapat sehubungan dengan firman Allah, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu, yakni bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan kata lain suatu amal perbuatan yang jejaknya diikuti oleh orang lain sesudah ia tiada. Ya, seperti orang yang berdakwah, ya, menghasilkan murid-murid berdakwah pula, atau kegiatan-kegiatan yang positif jadi contoh bagi orang lain, kemudian orang mengikuti kegiatan itu. Ya. Tapi jika itu perbuatan buruk, maka pelaku pertamanya mendapat dosa yang sama dengan orang yang mengikuti jejaknya, meskipun yang paling akhir, ya. Tanpa mengurangi dosa mereka barang sedikit pun. Kedua riwayat ini ditengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan dipilih oleh Al-Baghawi. Ya. Nah, pendapat kedua menurut Ibnu Katsir bahwa makna yang dimaksud ialah langkah-langkah mereka menuju kepada amal ketaatan atau kemaksiatan. Jadi manusia itu ketika melakukan amal kebaikan atau kemaksiatan itu ada langkahnya, mungkin dari sisi pemikirannya, kemudian perencanaannya, kemudian perbuatannya, ya, sampai kepada langkah kaki dia berjalan ke sana. Ibnu Abi Najih dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, maksudnya adalah langkah-langkah kaki mereka. Ya. Banyak periwayat lain menyebutkan mengenai masalah ini. Ya. Disebutkan oleh Qatadah bahwa seandainya Allah melupakan sesuatu dari keadaanmu, hai anak Adam, tentulah dia melupakan sebagian dari jejak-jejak ini yang telah terhapus oleh Allah. Akan tetapi dia mencatat terhadap anak Adam semua jejak dan amal perbuatannya. Sehingga dia pun mencatat langkah-langkahnya yang dipakainya untuk ketaatan kepada Allah atau kedurhakaan terhadapnya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu mencatat jejaknya dalam keadaan ketaatan kepada Allah, hendaklah ia melakukannya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala akhirnya adalah wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Artinya, sebelum perbuatan itu dilakukan, Allah sudah tahu. Hanya pengetahuan itu hanya di sisi Allah yang tidak diberitahukan kepada siapapun. Artinya apa? Tidak akan lepas dari sisi Allah apa yang kamu lakukan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat dan bahkan apa yang belum kamu perbuat. Allah sudah tahu. Ya. Allah mencatat dalam kitab secara rinci lagi tepat, yaitu di Lauhul Mahfuz. Yang dimaksud dengan Imamul Mubin dalam ayat ini ialah induk dari kitab, umul kitab. Semakna dengan yang disebutkan di dalam Quran yang lain, ya, di dalam ayat yang lain, yaumana du'ukul unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari, di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya, ya. Yang dimaksud dengan imamihim, pemimpin, dalam ayat ini adalah kitab-kitab amal perbuatan mereka yang menjadi saksi atas mereka terhadap semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan di masa lalu selama di dunia, yaitu amal baik dan amal buruknya. Seperti juga yang disebutkan di dalam firman Allah yang lain, wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan diberikanlah buku perhitungan, itu perhitungan amal masing-masing, dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi. Dalam ayat lain disebutkan, ya, saya bacakan artinya, dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun di muka bumi ini. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Jadi segala sesuatu ada catatannya di sisi Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, ya. Dan tidak bisa dibantah oleh siapapun tentang hal tersebut, karena itu merupakan gambaran tentang kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi di sini ada keimanan yang ditanamkan kepada kita. Yang pertama adalah iman
kepada hari akhir, dan yang kedua iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa semua yang kita perbuat itu sebetulnya ada akhirnya, dan semua yang kita perbuat itu ada balasannya karena semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keyakinan seperti itulah yang mengokohkan Rasulullah dan para sahabatnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat membuat sejarah. Ya, dapat membuat sejarah yang agung dan mulia dengan berbagai langkah-langkah kehidupan yang luar biasa. Ya. Sekarang kita coba masuk ke pembicaraan ayat berikutnya ya, ayat 13 ya. Kita akan lihat bagaimana Allah memintakan kepada kita satu kisah dakwah yang sangat menarik dan menjadi teladan bagi Rasulullah SAW. Saya mohon saya dikasih kesempatan untuk share screen. Silakan Ustaz. Oke, sudah bisa. Sudah ya? Ya, sudah dikasih co-host. Apakah sudah masuk? Belum tampil. Kalau di saya belum. Ya. Jadi masalah teknologi kalau sudah terbiasa, insya Allah. Iya, harus sering dipakai. Ya, sudah ya. Sudah tampil. Ada beberapa ayat tentang ini yang kita bahas untuk malam ini, ayat 13, 14, 15, 16 dan 17. Ya. Kisah para utusan yang terkait dengan dakwah. Ya, kalau tadi kan sudah tergambar bagaimana dakwah Rasulullah dan para sahabatnya seperti menghidupkan orang mati, kemudian mendapatkan cahaya yang terang benderang, kemudian berjalan di muka bumi, dan sejarahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinta emas dan bahkan oleh manusia seluruhnya. Sekarang ini yang dipelajari oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma wa azzasna bisalisin wa qalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, buatlah bagi mereka satu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Semula 2 ya. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi 2 tambah 1 ya menjadi 3 orang. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah ya, tidak menurunkan suatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, ya, "Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun." Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin, dan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas kepada kalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah sejarah masa lalu ya, sebagai perumpamaan sekaligus pelajaran dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cuma kita belajar sejarah, tapi juga Nabi dan para sahabatnya. Nabi belajar sejarah mulai dari Nabi Adam alaihissalam, ya, yang top Nabi Adam karena itu manusia pertama, ya, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa.
yang kesemuanya itu ya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indah, penuh dengan pelajaran yang menarik ya, sebagai mujizat yang menghidupkan hati dan jiwa Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Hal ini menunjukkan metode dakwah Islam yang luas dan mengandung berbagai wasilah pendidikan. Namun ya, ketahuilah bahwa wasilah bercerita, berkisah itu yang paling baik. Sehingga di dalam kehidupan manusia kita tahu bahwa manusia suka dengan kisah-kisah. Ya. Baik kisah itu yang baik ataupun yang buruk ya. Pada prinsipnya manusia suka dengan kisah, cerita-cerita. Ya. Untuk memahamkan manusia atau untuk mengerti persoalan manusia. Ya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya, contohnya misalnya kita suka baca buku novel, buku roman, ya, atau misalnya menonton film. Ibu-ibu tuh suka nonton drama Korea atau drama-drama lainnya. Ini karena di dalamnya ada kisah. Dari situ dia belajar sesuatu, ya. Namun sebetulnya apa yang dikisahkan oleh Allah, kisah para rasul, kisah para nabi yang disebut dengan qasasul anbiya, atau kisah dari pengikut rasul, ya, kisah Nabi Muhammad SAW sendiri, sirah Rasulullah SAW, kemudian siratu ashabin Nabi, ya, kisah perjalanan para sahabat Nabi, itu jauh lebih baik dari semuanya, ya, karena di dalamnya pasti mengandung pelajaran-pelajaran. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, ya, di dalam Quran isinya banyak kisah untuk memberikan suatu contoh agar Nabi betul-betul menjalankan dakwahnya dengan metodologi yang aneka ragam dan menarik bagi manusia, di antaranya kisah. Kita tahu misalnya dahulu para wali di Indonesia itu berdakwah dengan wayang, ya. Karena dengan wayang itu bisa bercerita tentang apa saja yang penting untuk dipahamkan kepada manusia. Ya. Nah, di sini ini bukan wayang, tapi ini adalah satu kisah yang benar dari sejarah para rasul itu sendiri ketika berdakwah di jalan Allah. Yang nanti menjadi contoh dan pelajaran bagi Nabi SAW dan para sahabatnya dan juga bagi kita semua. Ya, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Quran ini bermacam-macam perumpamaan, ya, dalam bentuk kisah ataupun cerita, dalam bentuk perumpamaan gambar-gambar, ya, tentang kehidupan binatang, ya, tentang lebah, tentang pohon, ya, macam-macam dalam Quran. Ya, supaya manusia itu mudah memahami dan mengerti tentang ajaran agama Allah. Ya. Dan Allah mengatakan wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi meskipun sudah banyak diceritakan, digambarkan dengan berbagai perumpamaan, tapi suka saja membantah manusia. Ya. Itu sudah harus dihadapi oleh Rasulullah sebagai seorang Rasul, ya, yang mengajarkan agama Allah. Nah, Rasul, ya, arsalna ilaihi musnain, ya, siapa Rasul itu? Rasul adalah seorang yang dipercaya oleh Allah menyampaikan misi atau risalah. Ya. Yang risalahnya adalah tauhidullah, keesaan Allah. Jadi Rasul, ada Nabi, ada Dai. Nah, semua Nabi adalah Rasul. Semua Rasul adalah Nabi. Dan semuanya adalah Dai. Rasul itu. Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Dan tidak semua Dai itu Nabi. Begitu ya. Semua Rasul adalah Nabi. Dan mereka adalah Dai. Tidak semua Nabi adalah Rasul. Dan tidak semua Dai adalah Nabi. Jadi itu hal yang penting di dalam keterangannya. Ya. Adapun Dai adalah pelanjut para Rasul dan mereka memegang misi suci mengajak manusia ke jalan Allah atau Islam. Ketika dikatakan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, otomatis tidak ada lagi Rasul
setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada dai. Ketika Allah sudah mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, maka setelah beliau tidak lagi seorang rasul, ya nabi aja udah nggak ada, apalagi rasul. Ya, tetapi yang ada adalah pengikut nabi dan rasul, yaitu para dai. Dalam rangkaian ayat-ayat ini digambarkan bahwa Allah mengutus 2 orang rasul, ya sekaligus. Jadi rasul ini pangkatnya adalah di atas nabi. Maka di sini luar biasa, 2 orang rasul. Dan diperkuat menjadi 3 orang dengan tugas mulia, yaitu memberi peringatan. Ya. Artinya, dakwah itu aktivitas yang sebaiknya dilakukan berjamaah atau bukan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini satu hal dari isyarat yang dari Allah sangat penting bagi kita. Ya. Meskipun seseorang itu berdakwah, dia mampu berbicara kepada banyak orang sendirian, tetapi hendaknya dia mewakili jamaahnya. Kalau kita mau terlibat, kita ingin terlibat di dalam dakwah, maka hendaknya kita terikat di dalam organisasinya. Ya, dan organisasi dakwah bisa berupa sebuah organisasi masyarakat, ya, ormas, bisa juga sebagai suatu organisasi politik seperti yang saya lakukan, ya, karena organisasi ini adalah organisasi dakwah yang mempunyai tugas dan kaitannya dengan perjuangan dakwah. Ya. Inilah sumbernya. Karena dalam ayat ini digambarkan bahwa Allah mengutus 2 orang rasul. Jadi 2 tambah 1 lagi, tambah 3 orang. Jadi tidak 1 orang, tapi 2 orang sekaligus tambah 1 orang. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, in kuntum salasun, ya, fa'amiru ahadukum. Jika kalian ada bertiga, salah satu di antara kalian harus menjadi pemimpin. Ya, maka surat ini mengisyaratkan kepada kita dimulainya satu kepemimpinan adalah dengan 3 orang. Kalau 1, maka 1 itu harus menjadi leadernya, ya, dari 3 orang itu. Ya, maka para ulama ahli dakwah, ikut dakwah itu selalu mengingatkan bahwa dakwah wajib berjamaah berorganisasi, ya. Dan organisasi nanti ada perencanaan, ada penataan, ada penugasan, ada pembagian tugas dan lain sebagainya yang akan membuat organisasi itu menjadi kuat. Ya, ada visi, ada misi dan lain sebagainya. Ya. Jadi demikianlah, ya, wajib berdakwah dengan berorganisasi. Meskipun dakwah dilakukan seorang pribadi dai, namun hendaklah ia merupakan bagian dari jamaah atau organisasi. Seperti halnya seorang rasul di dalam Al-Quran adalah bagian dari para rasul lainnya. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Sehingga mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Ini catatannya yang sangat penting dalam agama. Ya. Nabi Nuh alaihissalam pengikut itu sangat sedikit. Bahkan diantaranya anaknya sendiri tidak mau mengikuti kepada beliau. Istri beliau juga begitu. Ya, ya ada pengikutnya, tapi bukan istrinya dan bukan anaknya. Ini menyedihkan sekali kehidupan Nabi Nuh. Ya. Nah, tapi orang yang mendustakan Nuh sama dengan mendustakan Nabi Ibrahim, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Nabi Adam, semuanya. Ya, karena dia mewakili kelompok para rasul itu. Ya. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sesungguhnya kaum Ad telah penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Ya, ketika mereka mendustakan Hud alaihissalam, ya, yang datang kepada mereka. Mendustakan seorang Hud berarti mendustakan para rasul. Jadi ayatnya adalah walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ya. Al-mursalin yang didustakan, para rasul yang didustakan, padahal yang datang cuma 1 orang, yaitu Hud alaihissalam. Maka di dalam ayat ini, ayat 13 surat Yasin,
Ya, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Berilah mereka satu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya. Ibnu Ishaq mengatakan berdasarkan berita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa negeri ya yang didatangi mereka adalah sebuah negeri bernama Intakiyah. Ada satu negeri sekarang itu dikenal yang sampai sekarang ini masih ada namanya Antokia. Nah ini bukan Antokia tapi Intakiyah. Kenapa? Antokia itu memang di daerah sana juga di daerah Sam, ya. Tapi ya bukan itu yang dimaksud. Karena negeri ini nanti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Antokia masih ada sampai sekarang. Ya. Jadi ini namanya Intakiyah. Diperintah oleh seorang raja yang namanya Antihas. Dia seorang penyembah berhala. Lantas Allah mengutus 3 orang rasul ke sana. Ya, ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Sadum, dan Shalum. Tapi raja itu mendustakan mereka. Itu kata Ibnu Abbas di dalam tafsirnya. Ya. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini sangat terpercaya dalam masalah tafsir karena belajar langsung dari Rasulullah SAW. Karena beliau sempat ketemu dengan Rasulullah SAW, putra dari paman Rasul, yaitu Abbas al-Abbas. Namanya Abdullah ibnu Abbas. Namun Said Qutb rahimahullah mengatakan bahwa Kitabullah sendiri tidak menyebutkan tempat maupun nama-nama para utusan tersebut. Ini harus dicatat oleh kita. Ya, bahwa tidak semua Rasul disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan hanya 25. Menurut Rasulullah di dalam hadis yang lain, Rasul itu jumlahnya adalah 313 orang. Jadi banyak, 313 Rasul. Nabi itu ada 124.000 orang. Lebih banyak lagi. Ya. Jadi jumlah Nabi tentu lebih banyak dari Rasul. Dai ya tentu lebih banyak lagi dari Nabi. Nah kata Said Qutb, tidaklah penting memastikan siapa dan di mana mereka ya berada. Mengingat pelajaran utama dalam rangkaian ayat-ayat ini adalah tentang fikih dakwah. Ya. Jadi mereka tidak suka disebut namanya karena keikhlasan mereka. Bahkan ada orang yang tidak disebut namanya dalam dakwah ini, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebagai orang hebat yang menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Inilah 3 orang dai, ya 3 orang rasul dan nabi yang mendidik manusia di jalan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma." Itu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakannya, Yasin 14. Itu spontan mereka mendustakan kedua rasul itu, penduduk Intakiyah, ya. Lantas Allah memperkuat dengan yang ketiga, ya. Fa'azzazna bisalisin, kemudian kami perkuat dengan yang ketiga, ya. Yakni kami perkuat dengan rasul ketiga, maka ketiga utusan itu berkata kepada penduduk negeri itu, ya, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kami. Ya. Yakni kami datang dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dia memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia semata, menyembah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Jadi mengajarkan tauhid. Pelajarannya agar dakwah Islam itu disampaikan secara terang-terangan, ya. Sedangkan penataannya boleh sembunyi-sembunyi, seperti Al-Quran menyembunyikan nama para utusan ini, nama-nama Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Ya, jadi dakwah itu dari sisi metodologi ada yang disebut dengan dakwah ammah, ada yang dakwah khassah. Dakwah ammah itu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bisa dilakukan di pasar, di masjid, ya, dilakukan di lapangan, ya, dilakukan dalam bentuk demonstrasi, itu namanya dakwah ammah. Ya. Terang-terangan ngajak orang dalam jumlah yang banyak yang diajak. Ya. Nah, ada yang sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan dakwah fardiyah, ya, person to person, yang disebut dengan
wajhan biwajhin, satu wajah dengan kita dengan wajah yang lain. Diajak satu persatu, diajak ngobrol, diskusi dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini juga ada satu isyarat di sini. Dakwah itu aslinya adalah secara terang-terangan tadi, secara ammah, ya. Tetapi secara dalam masalah penataan, ya hendaknya dilakukan secara diam-diam. Nah itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melakukannya ketika beliau berada di Mekah. Jadi ini pelajaran ini memang surat Makkiyah ya sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya ketika ya dia mendapatkan bimbingan bagaimana mengajak orang ke jalan Allah. Makanya dakwah fardiyah khusus beliau itu kepada istrinya, kemudian kepada Abu Bakar, kepada Ali bin Abi Thalib, masih keluarga dekatnya. Semuanya itu masih sembunyi-sembunyi, ya. Sampai kemudian Allah memerintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin anil musyrikin. Sampaikan dengan terang-terangan apa yang telah disampaikan Allah kepada kamu Muhammad, ya, dan hindarilah orang-orang musyrik itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar terbuka saja, ya, dari sisi dakwahnya. Yang tertutup adalah penataannya. Dan itu masih terus dilakukan Rasulullah, ya. Setelah menerima ayat itu, beliau masih melakukan dakwah sembunyi-sembunyi juga, ya. Yang sifatnya penataan itu. Seperti melakukannya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sampai masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita kenal dari sejarah. Nah, jadi dakwahnya terbuka, boleh dilakukan secara terbuka di Mekah itu, kemudian dalam penataannya tertutup. Ya, begitulah di dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mengaplikasikan ayat ini. Ya. Penolakan terhadap dakwah biasanya karena mereka memandang rendah sang pembawa risalah. Jadi ketahuilah bahwa kalau kamu menjadi seorang dai, kamu bakal dianggap sebagai orang rendah. Ya. Biasanya dianggap tidak ada apa-apanya, bukan penguasa, bukan orang kaya dan sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad ya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari klan yang sangat mulia, yaitu Bani Hashim ya waktu itu. Tetapi beliau bukan orang yang memiliki kemampuan yang hebat begitu dari sisi keturunan, ya. Karena beliau itu anak yatim. Begitu beliau lahir di muka bumi, ya, ayahnya sudah tidak ada. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, ya, bundanya meninggal juga. Ya, kemudian dipelihara oleh kakeknya. Dalam usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Padahal kakeknya inilah orang yang paling berpengaruh. Akhirnya dipelihara oleh paman beliau, orang berpengaruh juga, tetapi tidak seperti kakeknya, ya, berbeda tentunya. Dan juga tentu kakeknya tidak punya kekayaan yang besar yang diwariskan kepada Abu Thalib, ya, sehingga orang tidak memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dianggap sebagai anak yatim yang banyak menyusahkan orang. Ya, jadi seperti itulah. Jangan sedih wahai Muhammad dengan keadaan itu, ya, karena biasa mereka akan mengatakan kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, ya, manusia biasa. Menurut Ibnu Katsir, maksudnya mana mungkin kamu diberi wahyu, sedangkan kalian ini yang terkait dengan 3 utusan tadi, ya, kalian adalah manusia seperti kami juga. Dan kami tidak mendapatkan wahyu seperti kalian. Kamu tidak mendapat wahyu seperti kalian. Seandainya kalian benar-benar utusan, tentu kalian adalah jenis malaikat. Ya. Dan inilah keraguan yang berada di benak kebanyakan umat yang mendustakan para rasul. Ya. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala di dalam firman Allah yang menyebutkan, Zalika bi'annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wa qalu abasyarum yahdunana. Ya. Ya, demikian itu karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Ya, jadi mereka meragukan, manusia biasa kok, orang biasa, bukan malaikat. Ya,
bukan orang kaya, bukan orang berkuasa. Ya. Mereka merasa heran dan tidak percaya bila Rasul berasal dari jenis manusia seperti mereka. Ya. Rasul yang hidup bersama dengan mereka, ya, yang mungkin saja boleh disebut miskin juga sama dengan mereka. Di dalam ayat lain, surat Ibrahim ayat 10, dikatakan, qalu in antum illa basyarum misluna turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Di dalam surat Ibrahim diceritakan begitu ungkapan mereka juga, ya, terhadap Rasul. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 10 ini kalau saya tidak salah ketika mereka membantah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bukan cuma terjadi pada para Rasul yang tadi, 3 orang tadi, tapi juga pada waktu Musa alaihissalam, pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lain-lain Nabi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lain yang menceritakan perkataan mereka, wa in ata'tum basyaran mislukum innakum idzal khasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi alasan mereka nggak boleh ikut sesama manusia begitu. Kalau mau ikut ya kalau mau ikut Allah ya tentu dengan malaikat gitu. Atau orang yang kaya atau dengan orang yang berkuasa. Maka Allah mengatakan, wa ma mana an-nasa an yu'minu izja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basara rasulah. Dan tidak ada seorang pun yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Ya. Al-Isra ayat 94. Ya. Sangkaan dan tudingan terhadap para rasul karena cara berpikir mereka bahwa dakwah merupakan propaganda politik. Nah, ini perhatikan, ya. Dakwah dipisahkan dari politik dan dakwah dianggap sebagai propaganda politik. Ya. Jadi mereka menganggap dakwah itu tidak boleh bercampur dengan politik, ya. Karena itu kamu ini mau mengajak kepada kekuasaan, kamu pengen berkuasa ya. Kamu pengen dapat uang ya? Ya, padahal propaganda politik mengajak manusia kepada kekuasaan, sehingga menjadi alat bagi para juru dakwah untuk meraih popularitas, kekuasaan dan kekayaan. Ya, jadi begitulah mereka menuduh para dai. Mereka beranggapan para dai ingin top, ingin berkuasa dan ingin kaya. Untuk itu berbagai cara untuk menghambat dakwah mereka lakukan. Di antaranya mempertentangkan dakwah dengan paham nenek moyang, seperti ideologi anti-nasionalisme misalnya. Dakwah disebut tidak sesuai dengan nasionalisme bangsa kita. Ya, dia bisa membuat kekacauan. Dakwah itu terorisme, ya, radikalisme, puritanisme dan lain sebagainya. Ya, semua itu bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah Penyayang. Ya. Mereka juga menyerang pribadi para dai sehingga sebagai para penipu atau pendusta dengan mengangkat masa lalunya. Ya. Wah, Umar itu apa? Umar itu kan juga dulu preman seperti kita. Ya, Hamzah itu preman seperti kita. Masa lalunya diserang. Muhammad itu anak yatim, tidak punya pegangan. Siapa yang mendidik dia? Dia bukan dari keturunan orang yang orang tuanya lengkap. Gitu. Jadi itu menyedihkan ya apa yang mereka kemukakan itu. Ya, yang jelas mereka serang para dai dengan cara seperti itu. Itulah yang dilakukan terhadap ketiga utusan itu. Karena itu di dalam surat ini disebutkan oleh Allah firman-Nya, ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, kata mereka. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan suatu pun. Kami tidak lain hanyalah pendusta belaka. Kamu hanyalah pendusta-pendusta belaka. Ayat 15.
Tapi kemudian utusan itu mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Artinya, ya, kami nggak perlu ungkapan kamu seperti itu. Toh ini adalah utusan ini adalah tugas dari Allah, dan Allah tahu tentang siapa kami. Ketika orang Rasul menjawab dengan penuh keyakinan terhadap risalah yang dibawanya. Namun Allah mengetahui bahwa kami adalah Rasul-Rasulnya yang diutus kepada kalian. Dan seandainya kami dusta terhadapnya, ya tentulah dia akan menghukum kami dengan siksaan yang keras. Ya, kami takut berdusta atas nama dia. Akan tetapi dia pasti akan menenangkan kami dan menolong kami dalam menghadapi kalian. Dan kalian akan mengetahui bagi siapakah kesudahannya yang baik. Ya. Nah, jadi seperti itulah keyakinan dari para rasul atau utusan Allah atau para nabi ataupun para dai di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Ibrahim ayat 11. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislakum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rasul-rasul berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Betul, kami memang manusia seperti kamu. Tapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba. Karunia itu adalah wahyu atau mukjizat yang diberikan kepada para nabi, ya, atau wahyu kepada para dai dalam bentuk inspirasi, ya, dalam bentuk pemahaman terhadap agama Allah, ya. Dan mereka mengatakan, dan tidak patut bagi kami mendatangkan satu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi mereka bertawakal kepada Allah, tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela, termasuk mereka yang didakwahi dan menolak dakwahnya itu. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi di dalam ayat lain disebutkan wa ma anta illa balag. Wa ma anta illa balag. Kamu tidak lain hanyalah seorang penyampai saja, ya. Fazakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, sampaikanlah, berilah peringatan, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Kamu bukan seorang pemaksa terhadap mereka. Sama dengan ayat ini. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Makanya dalam hadis disebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat, kata Rasulullah SAW. Ya. Begitu. Sesungguhnya tugas kami hanyalah menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada kami untuk kalian. Apabila kalian mentaatinya, maka bagi kalian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian tidak memperkenankannya, maka kelak kalian akan mengetahui akibat dari penolakan kalian itu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Demikian itu ya, bagaimana mereka mengungkapkan tentang sikap mereka atas penolakan terhadap dakwah mereka. Ya, sampai di sini pelajaran kita surat Yasin ayat 12 sampai ayat 17. Ya, mudah-mudahan dengan demikian teranglah bagi kita bagaimana metodologi dakwah, cara-cara berdakwah yang dilakukan oleh para rasul itu, ya. Kemudian juga dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW dan sebaiknya juga menjadi teladan contoh bagi kita di dalam berdakwah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang perlu kita pahami lagi, ya. Tapi saya berharap antum semua bisa juga menghafalkan surat Yasin ini, ya, seperti tadi disebutkan oleh Dr. Jul, ya. Coba dihafalkan dari ayat 1 sampai ayat 17, ya. Masih ada waktu karena sebetulnya mudah saja dihafalkan, sering dibaca, ya. Dihafalkan maksudnya sering-seringlah dibaca, minimal setiap hari dibaca satu kali, ya, surat Yasin ini. Dan kalaupun kita masih sulit membacanya, bacalah satu halaman.
ya, baca satu halaman berulang-ulang sampai 5 atau 4 kali, sampai 5 sampai 10 kali kalau perlu, ya. Satu halaman, terus selanjutnya 2 halaman, nanti akan sampai ke ayat 17 dan seterusnya, ya. Sehingga kajian kita betul-betul membuat kita memahami surat Yasin ini dengan kandungan yang ada di dalamnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Pak Kiai yang sudah menyampaikan begitu dalam ya makna dari ayat ke-12 sampai ayat ke-17 dari surat Yasin. Nah, ini semakin banyak nih ya surat ayat-ayat yang kita pahami. Mudah-mudahan kita memahami betul bagaimana kandungan dari isi surat Yasin ini. Tapi mungkin masih ada beberapa yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin diperjelas. Saya kasih kesempatan mungkin satu pertanyaan karena waktu mungkin sudah jam 9.15. Silakan barangkali dari Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan tentang di sini dikisahkan bagaimana metodologi, salah satunya yang bisa kita tangkap adalah metodologi dakwah Rasulullah, para Rasul, juga termasuk Rasulullah dan para sahabat. Tantangannya, ujian mereka, cibirannya atau nyinyirannya barangkali ya, bahasa sekarang itu, dikata-katain, dijelek-jelekin, ya seperti itu. Namun tetap terus berdakwah walaupun dengan tuduhan-tuduhan yang begitu merendahkan maupun menjatuhkan, baik secara pribadi mau menyerang secara pribadi, istilahnya kalau sekarang itu apa ya, private-nya diserang. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan saja untuk mungkin memperdalam, ada hal-hal yang perlu lagi diperjelas lagi, silakan. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin ini tantangan kita nih. Di zaman sekarang ini Ustadz, memang tadi seperti sebut itu di pemahaman, dituduh ingin kekuasaan lah, ingin punya pengaruh lah, ingin apalah. Jadi itu sempat menjadi tantangan buat para dai itu. Nah ini memang harus diperkuat mungkin teman-teman yang berupaya untuk balik wani walau ayah, menyampaikan peringatan nasihat walau satu ayah, apalagi gitu aja loh gitu. Mungkin itu juga yang tadi Islamnya Umar bin Khattab, baru Islamnya Hamzah yang dulunya mungkin apa ya pernah negatif dan seterusnya. Nah ini kira-kira mengatasinya gimana barangkali Ustaz? Ini satu pertanyaan dari saya barangkali. Sekarang kalau ada yang ingin ditanyakan, di chat ada nggak? Di chat. Oh ya, di chat. Nggak ada yang sampaikan. Nggak ada. Ya itu mungkin ini Pak Kiai. Ya. Tadi mungkin pertanyaan saya bagaimana mengatasi kalau ya kita sudah ini tapi masih aja disebut-sebut pribadi kita yang lalu-lalu, yang kemarin sore lah, anak kemarin sore baru tahu Islam, baru semangat, baru apalah gitu, itu ini kan kadang-kadang jadi dibully gitu, semacam dibully bahwa kita sebenarnya ingin kebaikan di masyarakat, di lingkungan, di keluarga juga dan seterusnya. Ini kiat-kiatnya mungkin Pak Kiai punya pengalaman yang bisa di-share atau dijelaskan kepada kami semua. Mungkin itu pertanyaan singkat. Ya, baik. Ini pertanyaan sangat bermanfaat buat kita semua untuk kita ketahui. Ya, memang selalu ada upaya untuk menjelekan dakwah melalui pribadi dari dai-nya. Itu dialami oleh para rasul, seperti yang diajarkan
di dalam surat Yasin ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, katanya Nabi juga mengalami hal tersebut. Ya. Nah, ini tidak boleh membuat kita putus asa. Yang harus kita lakukan adalah tawakal Allah. Ya. Semuanya diserahkan kepada Allah dan tetap melakukan dakwah itu tanpa ragu-ragu sedikit pun. Ya. Nah, yang dilakukan Rasul dalam masalah tersebut ketika beliau menghadapi hujatan, celaan, hinaan, ya, beliau dikatakan majnun, ya. Nah, beliau membalas dengan perbuatan, bukan dengan pembelaan perkataan. Ya, saya nggak gila kok, nggak mengatakan begitu, atau mengatakan, oh saya keturunan Abdul Muthalib yang mulia, tidak sampai mengatakan begitu. Ya, tapi beliau ya berbuat baik aja sehingga orang percaya kepada beliau, semakin percaya dengan keamanan beliau. Gitu. Jadi ucapan-ucapan itu dibalas dengan akhlak yang mulia, dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian berhijrah ke Madinah. Ya. Sebelum itu beliau menghijrahkan para sahabatnya, ya, ke Yasrib, ke tempat yang dianggap aman. Itu adalah cara menghindar dengan sangat halus, ya, tanpa melawan kekerasan. Jadi ya hindarkan saja, menjauhi saja mereka, tidak ada manfaatnya untuk menghadapi mereka dengan perdebatan. Jadi beliau mengatakan tinggalkan perdebatan, ya, hijrah saja. Nah, hijrah itu bentuk daripada upaya untuk memisahkan orang dari tempat di mana dia itu sulit diterima dakwahnya sebetulnya. Ya, makanya ada hijrah Rasul. Dan dalam persoalan ini, ya, maka Rasul juga memperingati hal itu karena dengan adanya hijrah itu, ya, segala tentangan itu bisa dihindari. Nah, kita tahu bahwa hijrah itu pergi ke tempat yang bisa menerima dakwah, ya, seperti Rasul ke Yasrib atau kelak bernama Madinah itu karena di sana sudah ada permulaan dakwah, di mana Rasul sebelumnya telah mengutus Mus'ab bin Umair, ya, sahabat beliau, ya, yang wajahnya juga mirip dengan beliau, ke sana. Ya. Tentu ada pertentangan juga, tapi beliau menghasilkan beberapa orang yang siap untuk membela Rasulullah kalau mau berdakwah di Madinah. Maka Rasulullah pergi ke Madinah. Ya. Kalau di zaman kita ini, ya, mungkin kalau seorang dai itu dia berdakwah di kampungnya atau di kotanya, ya, jadi dulunya mungkin dia seorang yang dikenal kurang baik segala macam. Nah, dia pergi ke kota yang lain, ke kampung yang lain gitu, masih di dalam kota itu sendiri. Nah, itu bisa disebut hijrah. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan perbaikan diri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan perhitungan, penilaian terhadap langkah-langkah yang diberikan, yang dia lakukan itu. Jadi ada kisah seorang yang telah membunuh 99 orang, ya, sehingga sangat besar dosanya, dia sangat menyesal dengan itu. Kemudian dia ingin bertaubat. Dia datang kepada pendeta, kepada rahib, dikatakan bahwa kamu tidak akan diterima taubatnya. Datang kepada pendeta juga begitu. Kemudian dia datanglah kepada seorang alim dari ulama Islam, ya, kemudian bisa tapi kamu pergi ke tempat yang lain. Itu hijrah, ya, cari lingkungan yang baru, ya. Kemudian dia jalan ke sana, ke lingkungan yang baru itu, ya, dengan harapan dia bisa lebih baik di sana. Nah, kemudian di tengah jalan dia meninggal, ya, dia meninggal. Nah, sehingga malaikat datang, kemudian malaikat bingung, ini masuk surga atau masuk neraka orang ini, ya, karena dia sudah berniat baik. Ya, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjelaskan kepada malaikat itu, ya, bahwa coba hitung mana lebih dekat ke tempat dia mau pergi, ya, di mana dia mau taubat, ataukah tempat yang dia tinggalkan. Nah, kemudian ternyata dia lebih dekat ke tempat di mana dia mau taubat.
maka dia selamat dan kemudian oleh Allah diberikan surga. Ya, nah, itulah kisah dari Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa yang penting bagi hidup kita itu adalah bagaimana kita melakukan perubahan. Dakwah itu adalah perubahan. Pertama dakwahi diri sendiri, ya, ajak diri sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taubat kepada Allah itu sebetulnya adalah dakwah terhadap diri sendiri, gitu. Menyuruh diri sendiri untuk beribadah kepada Allah, untuk taat dan patuh kepada Allah. Nah, setelah itu nanti kita mengajak orang lain. Ya, ketika kita sedang berjalan menuju Allah, kita sendirian, nah kita kan sunyi. Ya, ajaklah istri, anak dan seterusnya. Ya, terus ajak teman-teman dekat, orang yang kita kenal, yang bisa kita percaya dan seterusnya, agar mereka itu menjadi sadar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sadar terhadap Allah sebagai tujuan hidup. Ya, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Maha menentukan kehidupan kita. Nah, kesadaran ini yang hendaknya dibangun terus pada diri kita dan orang lain yang kita ajak itu. Itulah dakwah, ya. Mungkin di antara mereka ada yang belum Islam menjadi Muslim, dia bersahadat, ya. Yang belum sholat jadi sholat, yang belum berpuasa jadi berpuasa, dan seterusnya. Dakwah itu seperti itu, ya. Tapi dia harus terencana dengan baik sehingga ya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, ya. Jadi sebuah organisasi dakwah yang besar yang bisa membuat perubahan yang besar pula. Karena nanti banyak kegiatan dalam kehidupan manusia itu, ya seperti misalnya kekuasaan, ya, itu bagus didakwahi sehingga nanti kalau seorang dai itu menjadi penguasa, maka dakwahnya akan lebih efektif, akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Ya, nanti kita pelajari dalam ayat-ayat selanjutnya. Ya, saya kira begitu ya. Jadi hijrah saja, cari tempat yang baru yang kalau memang sudah mengalami kesulitan dengan orang-orang yang terus-menerus mengejek, mencela dan sebagainya, ya, terhadap masa lalu kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat buat para peserta, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian inspirasi Al-Quran ini, untuk memulai mendakwahi diri sendiri. Tadi sudah disampaikan Pak Kiai. Jangan sampai kita malah masih ada rasa-rasa menolak kebenaran. Mudah-mudahan cahaya Al-Quran yang sudah digambarkan tadi, Allah gambarkan seperti ruh yang menghidupkan itu di hati kita, itu bisa menjadi petunjuk buat kita menerima kebenaran, terus kemudian menjadi pelaksana segala amal kebajikan, dan mungkin juga menjadi pendakwah juga, seperti mungkin mengajak Bapak Ibu, mungkin mengajak keluarga atau kerabat untuk mengikuti pengajian ini juga, itu termasuk dakwah barangkali, termasuk juga melibatkan orang-orang yang terdekat dengan kita untuk ikut dalam pengajian ini, sehingga mereka tercerahkan juga, terbuka hatinya mendapat hidayah. Baik, mungkin cukup. Tapi mungkin sebagai pengingat, besok kalau bisa ada puasa sunnah ya. Jadi puasa sunnah tanggal yang kedua saya sudah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi ini mudah-mudahan yang sehat bisa melakukan puasa sunnah pada esok hari. Kalau yang belum, yang kedua dilanjut hari Jumat. Jadi 2 hari, 10, 11, Kamis dan Jumat. Kalau yang sudah ya terakhir berarti besok. Baik, mungkin ditutup barangkali Pak Kiai dengan doa, mohon agar kami semua dan kita semua mendapatkan barokah dan ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والفتن والمحن لا يقصد غيرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبراس والجنون والشيء من الأسقام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وخاصة في أهلنا يا أرحم الراحمين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah sudah di penghujung. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai, izin. Ya. Izin pamit, insyaallah pekan depan ketemu lagi. Baik, ya. Baik. Salam Dr. Basuki nggak ada ya hari ini? Saya lihat nggak ada Pak Kiai ini. Di list tidak hadir. Mungkin istirahat atau ada kegiatan follow-up. Ada kegiatan lain ya? Ya mungkin. Ya, terima kasih ya. Pak Kiai. Izin pamit. Ya, assalamualaikum. Salam.